Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1551 mata uang. Tapi, tampaknya Arithzia benar-benar membuat Clara kesal, karena dia langsung menerapkan dua hal lagi yang seharusnya baru diperkenalkan nanti. Ini hanya bisa digambarkan sebagai deklarasi perang, Mortal Network, Library, dan Virtual Stone. Virtual Stone adalah sistem mata uang virtual yang dienkripsi dengan sempurna. Hasilnya, tidak seperti Sapientia Bank, transaksi tidak dapat dilacak dan dikaitkan dengan nama Anda. Begitu diperkenalkan, rekening Bank Sapientia mulai ditutup satu demi satu. Segera, sebanyak 10% telah pergi, sementara yang lain hanya menunggu untuk memastikan keamanan VS sebelum mengambil tindakan sendiri. Ketika VS menjadi lebih luas dan dapat digunakan semudah kartu Bank Sapientia, tidak akan ada lagi kompetisi yang tersisa. Siapa yang suka tindakan mereka terus-menerus diawasi oleh mata? Tidak semua orang memiliki kedalaman susunan alkimia yang dibutuhkan untuk lolos dari pandangan Sapientia. Ditambah lagi, jika deskripsinya seindah kedengarannya, itu terlalu praktis. Jika seseorang membeli Mortal Devices baru yang Clara janjikan akan diperkenalkan hanya dalam 1 tahun. Perangkat Anda akan dapat langsung menyerap energi dari batu energi Anda dan menambah total VS Anda. Anda bahkan tidak perlu pergi ke Sapientia Quadrant seperti sebelumnya. Selama Anda berada dalam jangkauan Mortal Tower, Anda dapat dengan bebas menambah dan mengambil dana Anda. Akan tetapi, meskipun ini merupakan pukulan berikutnya benar-benar menyayat hati bagi Sapientia dan kemungkinan akan mengguncang leluhur mereka. Perpustakaan Fana, apa yang memberi Sapientia begitu banyak kekuatan di kuadran menara adalah kendali mereka atas informasi. Namun, perpustakaan Fana mengguncang fondasi ini hingga ke intinya. Dengan perpustakaan Fana, seseorang dapat mendaftar dengan salah satu dari dua judul, pembaca dan penulis. Pembacanya persis seperti apa yang terlihat. Mereka dapat dengan bebas menelusuri buku-buku dengan biaya tertentu, atau bahkan gratis jika dianggap sebagai informasi tingkat rendah, atau pengetahuan umum. Penulis berbeda. Mereka memiliki sistem peringkat mereka sendiri dari peringkat 1 terendah hingga peringkat 9, dan di atas peringkat bintang. Ini tidak relevan dengan kultivasi dan murni ditentukan oleh tingkat pengetahuan yang dapat diberikan seseorang. Meskipun demikian, mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak hal untuk diberikan. Sebagai seorang penulis, Anda dapat bertukar informasi untuk membaca gratis. Namun, hak istimewa terbaik Anda adalah menjual informasi Anda untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda hanya menulis satu buku yang diterima dengan baik, Anda dapat menjalani sisa hidup Anda dengan santai karena pembaca terus-menerus menyewa versi virtual untuk dibaca. Bagi dunia persilatan yang sudah terbiasa dengan hampir semua buku yang ditulis oleh Sapientia, ini adalah perubahan yang benar-benar mengejutkan. Dan membuat mereka yang tertawa di eselon atas mengerutkan kening. Bukannya mereka tidak memihak Clara dalam tindakan ini. Mereka juga tidak menyukai sifat Sapientia yang sombong. Namun, ada kesepahaman di antara para anggota eselon atas ini. Seseorang tidak boleh menyudutkan seseorang terlalu jauh, karena hal ini dapat mengakibatkan reaksi balik yang parah. Namun, sepertinya Clara sudah bertekad menjadikan Sapientia sebagai musuh bebuyutannya. Dia akan memaksa mereka sampai pada titik di mana mereka tidak punya tempat untuk berpaling. Kemudian, mereka terpaksa menunjukkan kepada dunia wajah asli mereka. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk membuat marah seorang wanita Sacharo. Seolah mengonfirmasi hal ini, pengumuman mengejutkan lainnya dibuat. Dalam setahun, sudut surgawi dan wilayah di lantai Saint dan Celestial akan mulai menjual pil. Mereka tidak lagi menahan diri dan mengambil pangsa pasar Sapientia. Karena Sapientia lebih rendah, mereka akan terlihat seperti itu di seluruh dunia. Ketika para tetua dari berbagai klan mulai membaca deskripsi berbagai pil, mereka merasa kepala mereka berputar. Mungkinkah pil benar-benar dibuat sampai tingkat ini? Tidak, ini bukan pil. Itu adalah harta surgawi, 80% pil kondensasi murni, pil jenis penyempurnaan jiwa, pil pembersihan dan kebangkitan konstitusi. Ini keterlaluan. Berdasarkan hal ini, bahkan pil pemeliharaan meridian dengan kemurnian 80% juga bukan hal yang mustahil jika Anda bersedia membayar harganya. Ini keterlaluan. Tunggu sebentar, ini bukan bagian terpentingnya. Bukankah ini membuktikan bahwa Clara dan Dion saling terhubung? Atau apakah Clara mengandalkan Dion untuk memberikan pukulan kepada Sapientia karena berani menentangnya? Terlalu banyak pergolakan yang terjadi sekaligus. Begitu banyaknya sehingga bahkan ketika Clara mengumumkan bahwa satu-satunya aturan Mortal Network adalah tidak seorang pun dapat meniru batu virtual, sang navigator, atau perpustakaan mortal. Banyak yang hanya melambaikan tangan. Jadi apa? Kami menerima peraturan Anda dengan senyum lebar. Mortal Network ini akan membawa kuadran menara mereka ke era baru. Era informasi,
Tidak perlu dikatakan bahwa Dion, yang kini memiliki lebih banyak uang daripada yang dia tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dibanjiri dengan lebih banyak kekayaan. Sekarang, penghasilan tahunannya tidak akan kalah sedikit pun dari klan bintang peringkat pertama. Faktanya, itu lebih dari itu. Namun, Dion tidak melakukan ini demi uang. Sebagai manusia di alam fana, dia memahami betapa berharganya informasi bagi masyarakat yang sejahtera. Meskipun secara teknis dia memperkuat musuh yang harus dia taklukkan di masa depan, dia merasa hal itu sepadan. Akhir dari dunia fana semakin dekat dan dia tahu bahwa kekuatannya saja sudah cukup. Meskipun itu berarti jalan ke depannya lebih sulit, dia membutuhkan semua orang untuk tumbuh lebih kuat. Tentu saja, menginjak-injak wajah Sapientia merupakan bonus tambahan yang menyenangkan. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan bereaksi keras. Tapi, Clara dan Dion tidak peduli. Sapientia telah menjadi musuh dari keluarga yang salah. Di tingkat menengah, amukan Madeline masih menggemparkan langit. Murid-murid sekte Flaming Lily melayang di udara saat mereka menghujani musuh-musuh mereka yang tidak bisa terbang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1552 wanita Sacharo. Hanya dalam beberapa hari, pasukan yang mereka hadapi perlahan tapi pasti telah dihancurkan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka terus-menerus didorong kembali ke kota Sapientia Tengah. Ketika Madeline melihat kota yang berdiri tegak di kejauhan, ketajaman terpancar di mata ungunya, emas tersembunyi di kedalamannya yang berkilat-kilat karena amarah. Seorang wanita Sacharo telah menunjukkan kekuatannya, sudah waktunya bagi wanita lain untuk menunjukkan kekuatannya. Pasukan sekte Flaming Lily berhasil menerobos. Dukungan yang diberikan oleh Madeline dan Lila, belum lagi kekuatan luar biasa dari Yandere, Damaris, dan Zaire, dan tentu saja rentetan hinaan yang dilontarkan Sabona. Membuat pasukan yang seharusnya biasa-biasa saja itu tak terhentikan. Sebagian besar kendali ki atmosfer sekte gagak emas direbut oleh Madeline. Pada saat yang sama, kendali Lila terhadap inti formasi penyegelan memberi mereka keunggulan ketinggian yang tiada henti. Kombinasi kedua faktor ini memberi Yandere, Damaris, dan Zaire kebebasan memerintah untuk mendatangkan malapetaka di antara pasukan mereka. Hukuman Dion terhadap Damaris tampaknya telah memaksanya untuk pindah ke lapisan baru. Tanpa kultivasinya, selama 2 tahun, dia hanya bisa fokus mengendalikan pikirannya. Bagi naga normal, ini mungkin bukan masalah besar. Tapi, kita harus ingat bahwa klan naga kristal termasuk di antara sedikit spesies yang secara alami dapat mengisi kembali energi mental mereka tanpa istirahat. Klan naga emas Dratals dikenal karena jiwa naga mereka yang sangat kuat. Klan Kilin Cahaya Rahel dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan kekuatan serangan yang dahsyat. Klan Kilin Elemental Kere dikenal karena kendali mereka atas elemen. Namun, klan naga kristal Damaris dikenal karena ketenangan dan ketabahan mental mereka. Bagi mereka yang mengenal Giralda, mereka akan mengangguk mendengar penjelasan ini dan dengan sepenuh hati menerimanya. Giralda adalah seorang wanita yang mengalami kengerian yang tak terkira, namun dia tidak pernah terguncang. Sepertinya dia tidak pernah mengalami trauma sama sekali. Faktanya, putranya, Ryu kecil, tampaknya mengikuti ketenangan ibunya. Namun, jika seseorang melihat Damaris, mereka akan mengira itu adalah lelucon terhebat di dunia. Tenang, Damaris, kedua kata ini sepertinya tidak termasuk dalam kalimat yang sama. Damaris kasar, tidak sabar, dan cepat marah. Terlepas dari bakatnya, dia tidak pernah bisa memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari klannya. 2 tahun ini mengajarkannya kesabaran. Meskipun dia masih seperti petasan yang sama, ada tingkat kehalusan yang belum pernah ada sebelumnya. Raungan dahsyat mengguncang langit saat tubuh Damaris berubah. Wujud naga kristal itu sungguh sangat memukau. Mereka mengambil bentuk naga barat yang klasik. 4 anggota tubuh yang kokoh, 2 sayap yang sangat besar, dan ekor yang penuh dengan kekuatan. Namun, yang menarik perhatian semua orang yang cukup beruntung untuk melihat wujud asli naga kristal adalah penampilan tubuh mereka yang seperti permata. Damaris tampak seperti diukir dari berlian paling murni yang pernah ada, lalu dipaksa duduk di ruangan yang memantulkan cahaya merah muda, biru, dan lavender. Sisiknya sama sekali tidak bercacat, dan sinar matahari yang memantul dari permukaannya menyilaukan semua orang di sekitarnya. Ia membentang sejauh lebih dari 100 meter dan satu kepakan sayapnya membelah pemandangan di bawahnya, menciptakan puncak-puncak dan jurang-jurang hanya dengan satu tarikan napas. Pada saat itu, Damaris menarik napas. Wajah Alex berubah total, lari, mundur. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, apakah itu benar-benar penting? Mereka berada di tengah-tengah zona bahaya berwarna perak. Itu adalah area berlumut yang dipenuhi lumpur dan air kotor, belum lagi kabut tipis yang membuat sulit untuk mengendalikan indera seseorang. Itu dikenal sebagai rawa hilang. Bahayanya tersembunyi di dalam air di bawah kaki mereka dan digunakan untuk memperbaiki dan mempertajam persepsi seseorang karena kabut dapat menumpulkan indera ilahi.
Mencoba lari di tempat seperti itu, terutama saat kamu tidak bisa terbang. Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Madeline menyadari tindakan Damaris, dia melepaskan kendali atas ki atmosfer. Ini adalah kemampuan mengejutkan dari naga kristal. Ketika pikiran mereka tenang, tubuh mereka dapat menyatu dengan alam. Yang memungkinkan mereka memanfaatkan kemampuan yang menjadikan mereka salah satu dari sedikit klan Dewa Raja di tanah Drago Kilin, nafas alam. Tidak seperti Madeline dan kultivator lain yang hanya bisa menggunakan kemauan dan ki yang telah mereka pahami, naga kristal tidak memiliki batasan ini. Mereka bisa memanggil gamma ki itu sendiri dan menggunakannya untuk menyerang dengan serangan yang membuat takut bahkan para tuan naga. Pusaran ki melaju ke arah Damaris dan tampak meresap ke dalam sisiknya yang indah, membuat tubuh binatangnya yang sudah cantik semakin berkilau. Mata reptil Damaris, berputar-putar dengan warna pelangi, bergetar karena kegembiraan. Dia akhirnya melakukannya. Kakak perempuannya, Giralda, adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari klan Agios mereka. Di Saint Realm saja, dia telah menyelesaikan nafas alam pertamanya. Dibandingkan dengannya, Damaris sangat kurang, butuh waktu hingga terobosannya baru-baru ini ke alam surgawi tinggi untuk mencapai prestasi yang sama. Namun, dia sangat bahagia. Dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi naga kristal. Ayo, rasakan kekuatan klan Agiosku. Napas alam, sebuah kanon cahaya yang menyala-nyala muncul dari bibir Damaris. Medan perang yang sudah kacau balau berubah menjadi cerminan neraka. Atau, mungkin sesuatu yang lebih buruk dari itu. Di bawah kekuasaan Damaris, bahkan darah dan darah kental pun tidak tersisa. Pada saat silau itu menghilang dan mata mereka yang tetap beradaptasi, yang tersisa hanyalah sebidang tanah yang terbakar, lenyap tak dapat dikenali. Puluhan ribu pengikut tewas begitu saja. Tawa Zaire adalah hal pertama yang menyalip medan perang yang sunyi. Hari ini aku tidak akan membiarkan klan Agios mendapatkan semua pujian. Akan tiba saatnya klan iblis kilinku akan bangkit dari semua itu. Sisa-sisa sekte gagak emas yang telah terguncang bergetar ketika sesosok kilin perkasa muncul di langit dengan tanduk bercabang dan hitam seperti malam yang menghalangi langit. Aura yang tidak menyenangkan turun ke medan perang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1553 pemusnahan. Wujud Zaire adalah jenis kecantikan yang berbeda, lebih menyeramkan, dan mematikan. Perpaduan garis keturunan ibu dan ayah telah menciptakan makhluk yang berdiri di atas segalanya. Kadang-kadang, Esmeralda bahkan percaya bahwa putranya telah melampaui apa yang disebut peringkat tingkat tertinggi untuk menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia memiliki tanduk yang tinggi dan megah seperti ayahnya, serta cakar bulu hitam yang kuat, bukan kuku ibunya. Tapi, dia mendapatkan seberkas bulu putih spiral dari ibunya. Mantelnya berganti-ganti antara bulu hitam dan putih yang indah dan berkilau, disela oleh sisik hitam gelap yang memancarkan aura setan. Meskipun teknologi canggih Zaire jauh lebih rendah daripada Damaris, berada di sekitar alam surga yang lebih rendah, ini bukan karena dia lambat. Pertama, Damaris jauh lebih tua dari Zaire. Kedua, siapapun yang menyebut seseorang dengan darah surgawi berkualitas tinggi sebagai orang yang cerdas lambat adalah orang bodoh. Bagian yang lebih menarik tentang budidaya Zaire adalah meskipun dia belum pernah mengalahkan Damaris dalam pertempuran, itu tidak berarti dia sama sekali tidak mampu melakukannya. Sementara kemampuan petir pada kemurnian, kemampuan Demon Kilin justru sebaliknya. Manusia menggunakan kehendak iblis untuk memperkuat kehadiran dan tubuh mereka. Namun binatang tidak perlu menggunakannya untuk hal seperti itu, khususnya naga yang memiliki jiwa naga alih-alih kehadiran. Jalur iblis dari klan iblis Kilin adalah hewan yang sama sekali berbeda. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Dion masih berjuang melawan katedral, dia secara tidak sengaja memanfaatkan manifestasi humanoid Demon Kilin miliknya. Yang dibuat dengan menggunakan teknik klan Florence untuk mengkatalisasi esensi darah paman bela dirinya. Saat itu, dia mengetahui tentang Dawa Heart of the Demon Kilin Clan yang sangat spesial. Yang dikenal sebagai Demon Heart, jantung iblis memungkinkan seseorang membakar esensi darahnya tanpa hukuman berat. Sementara yang lain mungkin kehilangan tingkat kultivasi, atau bakat, Demon Kilin hanya akan lelah untuk waktu yang singkat. Namun, ini hanya satu aspek dari jantung iblis. Kemampuannya yang paling sering digunakan adalah emosi. Emosi adalah bagian aneh dari pukulan. Seringkali, menjernihkan pikiran dan tetap tenang bahkan saat menghadapi emosi yang kuat membuat seseorang menjadi lebih kuat. Namun, klan iblis Kilin mengambil pendekatan yang berlawanan. Hati yang mereka kembangkan didorong oleh kemarahan dan kehancuran. Semakin mereka menginginkan pembunuhan dan darah, semakin kuat mereka tumbuh. Ini adalah rahasia klan iblis Kilin. Namun, Dion mempelajari hal lain setelah pertarungannya melawan The Cathedral. Setelah ia kehilangan hati Dao miliknya dan berbicara dengan entitas tersebut. Ia mempelajari tentang 9 hati Dao tertinggi dan bagaimana setiap bentuk hati Dao yang lebih rendah sebenarnya hanyalah bentuk yang lebih rendah dari salah satu dari 9 bentuk tersebut.
Hati yang abadi, hati samsara, hati yang berdaulat. Tapi satu-satunya yang penting sekarang adalah hati chaotic. Hati iblis justru merupakan jantung Dao bawahan dari hati Dao tertinggi ini. Mengapa kultivasi Zaire begitu rendah meskipun bakatnya tidak seperti dewa? Mengapa begitu rendah meskipun faktanya dia tidak pernah harus menghadapi kesengsaraan sebagai binatang surgawi? Itu karena dia menghabiskan banyak waktu mengolah hati Dao tertingginya sendiri. Bagaimana Zaire bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan Damaris? Meski mereka rival, dia tetaplah sahabatnya dan orang yang merawat adik perempuannya. Bagaimana dia bisa melampiaskan kemarahan dan keinginan untuk melakukan pembunuhan yang diperlukan untuk membangkitkan hati kekacauannya? Bagaimana dia bisa mempertajam keinginannya akan darah dan darah kental di hadapan seseorang yang tidak ingin dia bunuh? Itu tidak mungkin, namun, hari ini, hanya itu yang ingin dia lakukan. Dia memikirkan bagaimana orang-orang ini datang untuk merenggut nyawa kakak perempuannya. Dia memikirkan bagaimana kakak laki-lakinya kemungkinan besar berjuang untuk hidupnya di tepi jurang kematian. Dia memikirkan bagaimana klan Sapientia yang menyebalkan ini benar-benar percaya bahwa klan Sacharo adalah keluarga yang dapat mereka injak kapanpun mereka mau. Semakin dia berpikir, semakin banyak aura hitam merah yang berdarah, mendidih, berkumpul di sekelilingnya. Chaotic Heart-nya yang tidak aktif tiba-tiba berdebar kencang. Badum, suara itu menggema di medan perang. Rasanya seolah-olah irama Zaire dengan paksa mengambil alih kendali mereka sendiri, menarik dawai hati mereka untuk mengatur permainannya. Damaris baru menyadari betapa Zaire menahan diri. Auranya bahkan tidak diarahkan kepadanya, tetapi dia merasa seolah-olah detak jantungnya semakin cepat tak menentu. Dia merasa bahwa jika dia mencoba mencapai keadaan tenang yang dibutuhkan untuk menjalankan Nature's Breath sekarang, dia pasti akan gagal. Mungkin hanya Madeline dan Lila yang bisa tersenyum sekarang. Bagi mereka, ini wajar saja. Mereka tidak mengharapkan yang kurang dari adik laki-laki Dion. Susunan Dao setengah langkah mulai muncul satu demi satu di depan bibir Zaire. Susunan kristal yang indah, susunan surgawi yang berkilauan, susunan iblis yang gelap, dan akhirnya, susunan api merah yang menyala-nyala. Ketika Zaire baru berusia beberapa minggu, keinginan surgawinya sudah berada pada tingkat keinginan ketujuh. Jika bukan karena dia, banyak jenderal iblis yang masih dalam bentuk mutasi. Ini adalah tingkat bakat yang dimiliki Zaire. Sekarang, bahkan setelah memperlambat pemahamannya terhadap hal-hal lain untuk memahami hati chaotic. Dia masih jauh di atas segalanya. Amarah iblis kilin, pemusnahan berdarah. Sinar cahaya merah muncul dari bibir Zaire. Memusatkan perhatian dan melewati 4,5 langkah sebelum meledak keluar dalam tirai merah berdarah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Jeritan kesakitan dan keputusasaan menenggelamkan Los Mares, hanya untuk diliputi oleh penghalang suara ruang yang hancur. Mata Zaire bersinar merah darah, amarahnya semakin kuat setiap kali dia mengambil nyawa. Alih-alih lelah, dia malah tampak semakin kuat. Sudah terlalu lama sejak dia membiarkan jantung chaoticnya mengamuk. Madeline sempat khawatir, tetapi Little Lila menghentikannya. Sudah terlalu lama sejak dia dibebaskan. Tidak baik baginya jika kita menghentikannya terlalu dini. Kita biarkan saja si bius besar itu menjadi pelopor kita. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1554 terbakar. Madeline tersenyum dan mengizinkannya. Memiliki empati sejati untuk seorang guru mungkin merupakan berkah terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Mereka memahami kebutuhan orang lain dengan sangat baik. Jika Lila berkata demikian, pastinya tidak ada kesalahan. Seperti ini, Yandere mundur dari peran ujung tombak, membiarkan Zaire mengamuk sesuka hatinya. Seolah-olah dia tidak puas hanya dengan serangan jarak jauh, dia turun dari langit, mendarat di rawa yang terbakar untuk meletus dengan kekuatan lebih besar. Pasukan Sekte Gagak Emas memiliki hampir 2 lusin ahli Sudo Dao yang sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Sayangnya, saat mereka mengira bisa melakukannya, suara lembut Lila menyebar ke seluruh medan perang. Membubarkan, kualitas ahli Sudo Dao di sini terlalu rendah. Sebanyak yang diinginkan oleh Sekte Gagak Emas, mustahil bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke pertempuran ini. Lantai langit terlalu berfluktuasi dengan datangnya acara medan perang kuno yang semakin dekat. Akibatnya, mereka tidak dapat menggusur semua ahli Dao semu dan hanya dapat mengirimkan ahli yang mereka punya. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak pernah bisa menjelaskan anomali seperti Lila kecil. Karena para ahli Dao semu ini biasa-biasa saja, ki misterius yang mereka pegang tidak berada di bawah kendali penuh mereka. Hasilnya, stamina Lila tidak dibutuhkan sama sekali untuk membubarkannya. Pada akhirnya, mereka dipaksa berperang dengan kehebatan mereka sebelumnya sebagai Peak Celestials. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Alex menggertakkan giginya. Dia termasuk salah satu ahli Sudo Dao terbaik di sini, tapi bahkan ki misteriusnya disebarkan oleh Lila, apalagi yang lain. Mereka sepertinya mendorong kita kembali ke kota Sapientia, kenapa kita tidak mengizinkan mereka?
Rekan Alex mengemukakan sebuah ide. Claire, maksudmu, Sapientia berada dalam keseimbangan yang lemah dengan kuadran menara dan mendapat perlindungan dari semua orang. Klan lain tidak akan berdiam diri jika pertempuran tiba-tiba terjadi di wilayah mereka. Karena mereka saat ini menjadi agresor, kita bisa mengambil tindakan. Memanfaatkan hal ini untuk membuat semua orang menentang Sekte Flaming Lily dan klan Sacharo. Bahkan jika mereka tidak mengambil umpan, itu juga bagus untuk kita. Karena itu berarti mereka akan mundur dan memungkinkan kita untuk berkumpul kembali. Apa gunanya? Alex mengerutkan kening. Kau tidak mendengarnya? Dia ingin menghancurkan Sapientia. Bahkan jika kita melakukan ini, mereka akan tetap menyerang. Siapa yang cukup bodoh untuk menjadikan musuh seluruh kuadran menara? Ada alasan mengapa tempat Sapientia di urutan ke-10 dilindungi selama ini. Bukan hanya ini, tapi pikirkan berapa banyak klan yang telah membuat marah para Sacharos. Mereka menamparkan wajah klan Bintang dan Diaso beberapa bulan yang lalu. Pada saat yang sama, mereka membuat marah Kaisar Raksasa dan klan Hydra, ditambah Dewa Sejati Titus. Klan Naga Api. Lalu ada fakta bahwa bahkan sebelum itu, Dewa Sejati Sacharo mengambil semua wilayah Sekte Enigmatik di tingkat bawah, dan benar-benar berselisih dengan mereka. Itu sudah 4 kuadran 10 teratas yang menjadi 5 jika kita dihitung, 6 jika Anda memasukkan klan Kaisar Raksasa di posisi ke-11. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk terus menyerang klan Sapientia, tamatlah riwayat mereka. Klan Sacharo tidak akan memiliki tempat di lantai surgawi lagi. Kita bahkan tidak akan membutuhkan para pengecut dari Sekte Teratai Api dan Sekte Kelahiran Kembali Api itu untuk datang lagi. Kita bisa memanfaatkan kemarahan yang telah terkumpul di sekitar mereka dan menyingkirkan Sekte Bunga Lili Api. Begitu itu terjadi, pesaing terbesar kita di kuadran api emas akan musnah dan jalan kita untuk menjadi klan kelas komet akan terbuka. Mata Alex berbinar mendengar analisis logis Claire. Kesombongan klan Sacharo, itu akan menjadi kehancuran mereka. Madeline punya hampir 2 tahun tersisa dalam perlindungan wilayahnya. Begitu waktunya habis, bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini dan berhasil mundur, tidak akan ada yang menghalangi kita untuk memusnahkan mereka. Tidak ada yang bisa bertahan dari kemarahan begitu banyak kuadran sekaligus. Adapun gagasan bahwa Dion mungkin naik selama 2 tahun itu, bahkan tidak terlintas di benak Claire. Dia terlalu fokus pada apa yang normal. Bahkan jika Dion memiliki bakat untuk naik sekarang, bagaimana Jenderal Iblisnya bisa memiliki bakat itu? Tanpa perlindungannya di tingkat bawah, mereka akan menjadi korban penindasan yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya, Dion terpaksa memutuskan antara datang untuk melindungi istrinya atau melindungi bawahannya. Namun, Claire dan Alex tidak pernah menyangka bahwa Madeline tampak tidak ragu sedikit pun. Dalam beberapa hari, ia terus memukul mundur pasukan mereka, mengandalkan Damaris, Zaire, dan Yandevere untuk bertindak sebagai inti serangan mereka sementara yang lain memainkan peran pendukung. Pada saat mereka mencapai gerbang kota Sapientia Tengah, dari 23 ahli Sudodao yang datang bersama pasukan mereka, hanya 6 yang tersisa. Bahkan Claire dan Alex hampir kehilangan nyawa mereka beberapa kali, namun Madeline tidak terlihat seperti dia telah bertarung sama sekali. Karena itulah kebenarannya, sepanjang waktu, dia tidak bergerak dari posisi bersila di atas kepala Damaris. Ledakan, pada saat itu, gemuruh Zaire mengguncang kota Sapientia Tengah karena sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun akan terjadi. Para Sacharo telah menghancurkan gerbang klan Sapientia. Saat itulah Primus muncul, tidak mampu menyembunyikan kebingungan dan keterkejutan di wajahnya yang biasanya tenang. Apakah rencana saudara perempuannya benar-benar kacau? Dia begitu sibuk menangani dampak dari fase terbuka sehingga dia tidak punya waktu untuk hal lain. Pada saat dia menyadari pasukan sedang mendekatinya dengan serius, dia benar-benar lengah karena kota Sapientia tidak pernah memiliki penjaga sejati mereka sendiri. Mengapa mereka membutuhkannya ketika mereka tahu tidak ada yang akan menyerang mereka? Apa tujuanmu datang ke sini? Primus mengerutkan kening, kemarahan yang mendalam mulai tumbuh di hatinya. Apakah kamu mengerti apa artinya menyerang klan Sapientiaku? Mata ungu Madeline yang tenang tidak berkedip sedikit pun. Bakar saja semuanya sampai ke tanah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1555 kembali. Pasukan Sekte Bunga Lili Api ragu-ragu. Bagaimana mungkin mereka tidak ragu? Namun, mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali. Jelas bahwa karena satu dan lain hal, kakak perempuan mereka yang biasanya tenang dan penyayang tiba-tiba telah melewati batasnya. Tidak hanya ada kebencian biasa di matanya. Sepertinya kebencian itu bisa meluap dan berubah menjadi makhluk nyata kapan saja. Mereka yang bukan dari klan Sapientia dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, saya sarankan Anda pergi sekarang. Suara Madeline dengan dingin menyapu kota Sapientia Tengah. Kakak perempuan, Lila mengirim pesan ke Madeline. Karakter Primus menyembunyikan sesuatu. Tidak, seseorang. Kacamatanya sepertinya memiliki kemampuan untuk menghalangi sebagian indraku.
Tapi, saya yakin dia menyembunyikan seseorang yang penting bagi kita di suatu tempat di kota ini. Kemungkinan besar rumah Sapientia yang terletak di wilayah inti kota. Mata Madeline menyipit mendengar kata-kata ini. Sebuah benda yang mampu menghalangi kemampuan seorang empati sejati. Satu-satunya benda yang diketahui Madeline yang mampu melakukan hal seperti itu adalah segel Dion. Selain itu, dia belum pernah menemukan yang lain. Mungkin topeng Lightning Willow milik Dion dapat meniru sebagian kemampuan itu. Rupanya memang ada rahasia di balik kacamata Sapientia. Mungkin itu sebabnya Amethyst tidak hanya membakar darah Sapientia Madeline, tapi juga berusaha menghancurkan kacamatanya. Sekarang Madeline berpikir, dia kesulitan mengingat dengan tepat bagaimana kacamatanya menjadi miliknya. Perasaan seperti itu membuat tulang punggung merinding dan semakin membuatnya merasa jelek. Di bawah, sisa-sisa sekte gagak emas ditahan oleh seutas benang tipis. Claire mungkin benar tentang fakta bahwa serangan ini akan membuat klan Sacharo menjadi musuh banyak orang, tetapi yang tidak dia duga adalah kemauan dan ketegasan Madeline dalam bertindak. Ketika Madeline diperkenalkan sebagai Sacharo, Dion sudah lama mengklaim tempat pertama pada uji coba pertama dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sejak saat itu, meski Madeline memiliki prestasi besar untuk dirinya sendiri, prestasi itu selalu terikat pada pernyataan bertuliskan, istri Dion Sacharo. Entah disengaja atau tidak, hal ini membuat banyak orang meremehkan kemampuan Madeline sendiri. Mungkin jika Dion ada di sini secara langsung, Claire akan tahu bahwa harapannya untuk melarikan diri dalam waktu singkat ketika Madeline ragu-ragu adalah hal yang bodoh. Namun, melihat Madeline sendirian yang menyudutkannya dengan cara ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bahkan jika klannya menang pada akhirnya. Bahkan jika klan Sacharo akan tamat setelah ini, apa pentingnya baginya jika dia mati? Dia tidak bisa menikmati kemenangan dari dalam kubur. Fitur gelap Primus semakin gelap. Klan Sapientiaku tidak pernah membuat marah atau melanggar martabat orang lain. Kami tetap berada dalam kondisi netral sempurna selama jutaan tahun, namun klan Sacharo Anda yang terlalu ambisius berusaha menghancurkan keseimbangan itu dengan sikap sombong Anda. Pertama-tama kau memprovokasi Komet Lord Gallagher agar mengkhianati kami, lalu kau mengusik prospek keuntungan kami, dan sekarang kau langsung menyerang kota-kota kami. Dunia bela diri tidak akan menerima klan serakah seperti itu di tengah-tengah kami. Kata-kata Primus seakan mengguncang individu, tanpa sadar mereka mulai berpihak padanya. Tidak semua orang menyadari bahaya yang mengintai dari cengkeraman Sapientia terhadap informasi, banyak yang tidak tahu apa-apa. Manusia terlalu cepat menerima segala sesuatu hanya berdasarkan fakta mereka selalu seperti itu dan bukannya bersedia mencari hal yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Saat Primus mengatakan hal-hal ini, mereka tidak memikirkan fakta bahwa perpustakaan Fana akan membuka gerbang kemajuan bagi mereka semua. Atau fakta bahwa jaringan Fana akan memimpin kuadran menara menuju era yang berkembang, yang dapat mereka pikirkan hanyalah sifat sombong klan Sacharo. Tidak peduli fakta bahwa Madeline diserang lebih dulu. Mereka ingat bahwa Dion mengambil alih kota Low Enigmatic. Mereka ingat bahwa ia mengambil alih kota Low Gold. Mereka ingat bahwa ia telah merebut kemenangan dari kekalahan. Mereka ingat bahwa ia telah mengambil nyawa Diasoken dan mengaktifkan life-saving jade miliknya. Begitulah manusia. Mereka tidak mungkin melihat Dion sebagai underdog karena dia menang terlalu banyak. Mereka tidak dapat menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif karena Dion selalu menghancurkan ekspektasi. Bahkan jika Dion tidak melakukan apapun, masyarakat umum akan mulai membencinya. Bahkan Dewa Sejati Bintang dan Diaso telah kalah pada masanya. Bahkan mereka, yang setinggi mereka sekarang, pernah mengerti kapan harus mengambil langkah mundur. Tapi, bintang Dion bersinar terlalu terang. Sejak debutnya, dia tidak pernah sekalipun menderita kekalahan. Dan, semua kerugian yang diderita bawahannya terbayar lunas, 10 kali lipat, saat dia muncul. Terlalu sulit untuk mendukungnya. Dia bukan lagi pahlawan, dia adalah penjahat. Pada saat itu, Madeline akhirnya bangkit dari tempatnya di atas kepala Damaris. Ekspresi tenang pada wajahnya yang cantik membuat mereka yang hendak marah menjadi tenang. Bahkan jika suaminya adalah seorang penjahat di hati mereka, sulit untuk mengalihkan kebencian mereka terhadap wanita cantik seperti itu. Sebaliknya, fakta bahwa dia begitu cantik hanya membuat Dion semakin menjadi penjahat. Api ungu mulai berputar, membentuk seekor burung api agung yang menutupi langit. Martabat klan Sacharo bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh orang sepertimu. Cedera yang menumpuk jauh di dalam tubuh Madeline mulai pulih dengan cepat. Tubuhnya dengan cepat merekonstruksi dirinya sendiri, berkembang ke tingkat yang baru. Reinkarnasi dan karakteristik kehidupannya kembali. Tubuh Madeline mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia mulai berubah lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1556 tidak memihak. Rambutnya menjadi putih berkilauan yang mengeluarkan kabut keemasan, matanya berubah warna serupa, menembus langit.
Gaun putihnya tampak bersinar dengan kemurnian tambahan, dan aromanya menjadi memabukkan. Kehendak reinkarnasi adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh burung phoenix api dan mereka yang memiliki hati samsara Dao. Itu adalah kehendak yang sangat misterius sehingga hampir tidak bisa disentuh. Sebuah tekad yang memungkinkan seseorang untuk merekonstruksi dirinya sendiri. Sekalipun bakat seseorang termasuk yang terendah di dunia persilatan, selama kamu bersedia menghukum diri sendiri, kamu akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin tercapai dengan ketekunan yang cukup. Namun, bagaimana jika Anda sudah memiliki bakat yang menantang surga? Bagaimana jika, bahkan tanpa darah Phoenix Anda memiliki konstitusi tingkat dewa yang menempatkan Anda di atas hampir semua talenta yang ada? Dan, bagaimana jika konstitusi tingkat dewa itu baru saja menembus lapisan baru yang seharusnya membutuhkan waktu beberapa ratus tahun untuk dikuasai? Madeline menemukan kegunaan baru untuk keinginan reinkarnasinya. Dia sengaja tidak menerima penyembuhan apapun dan langsung menahan rasa sakit yang terus-menerus selama hampir seminggu hanya untuk momen ini, momen di mana dia dapat merekonstruksi dirinya sendiri. Jika Madeline baru saja mendapatkan konstitusinya dan tidak ada yang lain, formulir ini hanya akan bertahan paling lama beberapa detik sebelum menghilang. Tapi, seperti otot yang terlatih dan diperkuat, reinkarnasi Madeline akan meningkatkan kemampuannya dalam sekejap. Jangankan beberapa detik, Madeline merasa mampu bertahan 10 menit tanpa melumpuhkan dirinya. Tiba-tiba, kendalinya atas ki atmosfer mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ki yang misterius pun menanggapi panggilannya seolah-olah itu memang miliknya sejak awal. Nama saya Madeline Sacharo, suami saya Dion Sacharo. Hampir 2 minggu yang lalu, klan Sacharo kami menjadi korban serangan keji. Bahkan hingga saat ini, keselamatan suami dan istri saudara perempuan saya tidak diketahui. Jika Anda memilih untuk menerima cerita saya akan mengizinkan Anda pergi. Tetapi, jika Anda memiliki niat untuk menjadikan saya atau suami saya sebagai musuh Anda, saya, Madeline Sacharo, akan menyia-nyiakan Anda semua. Madeline mencengkeram udara, pusaran ki yang penuh teka-teki menyerbu ke arahnya dan burung itu ke punggungnya. Matanya yang putih dan tenang mengamati seluruh kota. Dia tidak perlu mendengar kata-kata mereka, dia bisa merasakan emosi mereka. Dia melihat keraguan mereka. Tarian merak, bulu pertama burung agung di punggung Madeline berubah wujud. Pertama, warna ungunya berubah, mempertahankan sebagian warna aslinya, tetapi menambahkan warna hijau dan biru yang indah dan semarak. Kemudian, ia berdiri tegak, memperlihatkan bentuk burung merak yang tak bercacat dan sombong yang berdiri di atas dunia untuk melihat ke bawah dengan sombong. Tarian merak adalah teknik warisan ametis. Itu adalah salah satu yang Madeline gunakan berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak pernah bisa memahami inti sebenarnya. Madeline bukanlah orang yang sombong. Sulit baginya untuk memahami esensi dari binatang yang begitu berani. Tapi, hari ini berbeda. Dia sangat marah. Sedemikian rupa sehingga dia memandang rendah orang-orang di bawahnya sebagai serangga yang berani mengganggu kebahagiaan yang dia dan suaminya coba bangun untuk diri mereka sendiri. Apakah mereka tahu betapa kerasnya Dion bekerja setiap hari untuk menyelamatkan mereka? Apakah mereka tahu bahwa Dion telah menghadapi musuh yang mengancam akan merenggut seluruh nyawa mereka? Apakah mereka mengerti cengkeraman kuat Sapientia terhadap nyawa mereka? Dia telah melihat semuanya. Kerja keras yang dilakukan Dion, hukuman yang ia berikan pada tubuhnya, beban yang ia tanggung pada pikirannya. Namun, orang-orang ini ingin melihatnya sebagai penjahat. Sebagai orang yang tidak masuk akal dan bertindak sesuka hatinya. Apakah mereka tidak melihat betapa dia peduli? Seberapa besar dia melindungi mereka semua? Ini, Primus memucat. Ini bukan kekuatan seorang dewa. Ini bahkan bukan kekuatan seorang ahli Sudo Dao. Ini adalah kekuatan seorang ahli Dao. Mustahil. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari lift, 9 bulu merak yang berkilauan dan indah muncul di langit. Tanpa ragu-ragu, salah satunya melesat maju, menembus pasukan Golden Crowsec di bawah. Serangan Damaris dan Zaire terlihat sangat dahsyat sebelumnya, tapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ini. Setiap sapuan bulu merenggut ribuan nyawa, namun sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Bulu kedua, Madeline, yang membenci pembunuhan sampai ke akar-akarnya, telah terdesak ke tepi jurang. Kekhawatiran yang telah lama ia redam dalam hatinya telah berubah menjadi kemarahan yang membara yang tampaknya bahkan menyaingi Chaotic Heart milik Zaire. Tidak ada tingkat resistensi. Lila bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun saat Alex dan Claire kehilangan nyawa mereka. Pikiran terakhir mereka adalah penyesalan. Kenapa mereka memprovokasi klan Sacharo? Mengapa mereka membiarkan informan memanipulasi mereka sampai mati? Rep de Alpha S novel bulu ketiga. Madeline adalah seorang prajurit wanita. Kehancuran seorang ahli Dao tidak terbayangkan di tingkatan makhluk surgawi. Di lantai-lantai surgawi ini, Madeline hampir tak terkalahkan. Pasukan yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai sejauh ini. Pasukan para murid Flaming Lily telah kehilangan lebih dari 100.000 saudari karena
dimusnahkan hanya dalam beberapa menit. Inilah kekuatan permaisuri pertama Sacharo. Tangan Madeline terentang keluar. Primus tidak pernah punya kesempatan untuk berlari. Ia sudah lama ingin melakukannya, tetapi kendali Ki Madeline berada di luar imajinasinya. Bahkan Ki di dalam tubuhnya tampaknya bukan miliknya lagi. Lila hanya bisa mengendalikan dan mengambil Ki yang dimiliki individu yang lemah kendalinya, itulah sebabnya dia bisa membubarkan Ki misterius dari ahli Dao semu yang lemah. Tapi tidak bisa membubarkan Ki surgawi mereka. Namun, Madeline berada pada level yang berbeda. Tampaknya tidak peduli seberapa besar kendali yang dimiliki Primus, Ki-nya adalah milik Madeline. Seolah menjawab panggilan tangannya yang terulur, leher Primus terbang ke tangan kecil Madeline. Administrator, Primus menangis sekuat tenaga. Saya pikir Anda tidak memihak. Bagaimana bisa membiarkan seorang ahli Dao tetap berada di lantai surgawi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1557 batu terbawah. Teriakan Primus seakan mengingatkan orang-orang tentang betapa ramahnya Abraxas terhadap Lady Sacharo beberapa minggu lalu. Mungkinkah Sacharo benar-benar tak terkalahkan di menara? Jika administrator dapat melakukan apapun yang dia mau dan mengatasi biasnya dengan bebas. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan balas dendam? Abraxas menghela nafas. Orang-orang biasanya mengabaikannya, namun sekarang dia dipanggil 2 kali dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sifatnya yang damai tidak menyukai hal ini sedikit pun. Batasan pada lantai selalu karena usia, bukan tingkat kultivasi. Hanya karena Anda menyebutnya lantai celestial, bukan berarti itu hanya diperuntukkan bagi celestial. Dan, meskipun kamu benar dalam meyakini bahwa lantai celestial hanya diperuntukkan bagi para celestial, Permaisuri Sacharo tetaplah seorang surgawi tinggi. Dia hanya memiliki kemampuan yang melampaui pemahamanmu. Benar sekali, batas usia lantai suci adalah 1000 tahun. Batas usia lantai surgawi adalah 5000 tahun. Bahkan pembudidaya nakal akan ditendang keluar saat hari itu tiba. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin makhluk surgawi dapat mengikuti ujian pintu surgawi mereka? Mereka bahkan tidak akan diizinkan memasuki lantai suci. Jangankan berumur 5000 tahun, Madeline belum genap 100 tahun. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatan ini di lantai suci, tidak akan ada masalah. Abraxas biasanya terlalu malas untuk menjelaskan hal ini, tetapi fakta yang dia lakukan sebenarnya mengungkapkan biasnya terhadap keluarga Sacharo. Dia tidak ingin Dion dan Madeline diganggu oleh skema curang ketika dia benar-benar tidak akan memihak mereka. Jika orang lain bekerja dengan asumsi bahwa mereka memiliki kelebihan padahal sebenarnya tidak, maka hal ini akan menjadi masalah. Manipulasi kabut yang dilakukan Dion adalah kompensasi yang diberikan menara kepadanya karena salah satu administrator persidangan mereka nakal dan melanggar aturan untuk melecehkannya. Inilah satu-satunya alasan Dion menduduki peringkat ke-11 dalam uji coba keempat dan bukan peringkat pertama seperti pada uji coba lainnya. Setelah menuntaskan tugasnya untuk menebus kesalahan itu, Abraxas tidak bisa lagi melanggar aturan untuk Dion. Ia terikat untuk bekerja sesuai aturan menara, sama seperti Raja Naga yang terikat oleh hukum roh senjata. Kata-kata Abraxas membuat Primus benar-benar lengah. Dia benar. Abraxas mendengus, meskipun ia telah memutus sambungan telepon sehingga tidak ada yang mendengarnya. Siapa yang menyuruh anak itu pergi dan membuat marah seorang wanita? Bukankah ia sudah memperingatkan mereka tentang hal ini beberapa minggu yang lalu? Anak-anak zaman sekarang punya ingatan yang buruk. Padahal, cukup mengesankan bahwa dia sudah mencapai level seperti itu dengan disposisi Dewi. Apakah reinkarnasinya akan mempercepat kemajuannya? Abraxas pastinya benar. Wilayah konstitusi Madeline saat ini setara dengan Dion yang mencapai tahap sutra perak dalam konstitusinya. Sebagai referensi, Dion saat ini berada di tahap sutra perunggu dan harus mencapai 1 miliar jin untuk menguasainya. Tapi, berat maksimal Dion saat ini hanya 201 juta jin. Perjalanannya masih panjang, belum lagi banyak level di luar itu. Madeline mampu menggunakan keinginan reinkarnasinya sebagai jalan pintas langsung. Memberinya kemampuan untuk secara bebas memahami banyak kemampuannya dan bahkan mengeluarkan kekuatan yang mampu mencapai ahli Dao yang lebih rendah selama beberapa menit. Selama ini, dia telah menunggu karakteristik reinkarnasinya. Tapi, alasan utama keinginan reinkarnasinya cukup kuat untuk mencapai prestasi ini adalah karena kultivasi gandanya dengan Dion. Madeline merenggut kacamata Primus dari wajahnya, melemparkannya ke atas dan ke dalam api ungu yang membentuk burung di punggungnya dan menghancurkannya dengan sungguh-sungguh. Seorang pemegang kunci tanpa harta pelindung maupun giok penyelamat. Suara Madeline netral, tetapi bagi Primus, itu terdengar seperti ejekan. Sepanjang hidupnya, dia lebih rendah dari adik perempuannya, dan meskipun dia mencintainya, itu tidak sepenuhnya cocok untuknya. Mendengar kata-kata ini datang dari orang lain, itu menusuknya sampai ke inti. Telapak tangan Madeline menghantam dahi Primus.
membuatnya pingsan dan mengirimkan energi penyegelan yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya sebelum dia melemparkannya ke Zaire yang menangkapnya dengan mulutnya. Bahkan tanpa pengetahuan tentang penyegelan, semua energi tunduk kepada Madeline dalam bentuk ini. Rap de Alpha S novel detik berikutnya, dia melambaikan tangannya sekali lagi. Bangunan menjulang tinggi yang dulunya berdiri tegak di pusat kota Sapientia tengah hancur menjadi hujan debu halus. Semua orang di dalamnya terkejut luar biasa dengan cepat mengaktifkan energi mereka untuk memperlambat kejatuhan mereka, tetapi mereka yang berada di luar bahkan lebih terkejut lagi, karena di bawah deretan sel-sel gelap dan terlarang yang tak ada habisnya terungkap. Tingkat kontrol Ki berapa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Kakak perempuan, dia seharusnya ada di sana. Lila mengarahkan Madeline ke sel isolasi yang lebih besar di sudut jauh. Madeline menutup cengkeramannya. Dia mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa menggerakkan kandangnya bahkan dalam keadaan seperti ini. Semakin banyak kekuatan yang dia terapkan, semakin dia terkejut. Pada akhirnya, kekuatan penuhnya saja tidak cukup. Mereka terpaksa menggeledah barang-barang Primus untuk menemukan kunci sebelum sangkar akhirnya bisa dibuka. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah hari ketika citra Sapientia mencapai titik terendah. Firfer dalam kondisi yang mengerikan. Tampaknya ada sesuatu yang cukup membuat Primus marah dalam beberapa hari terakhir sehingga siksaannya meningkat. Ia bahkan tidak bisa merasakan atau melihat tangan atau kakinya untuk memahami berapa banyak jari tangan dan kakinya yang telah hilang. Ketika sampai pada kulitnya adalah cairan kental berwarna merah tua yang berdarah dan lengket yang mengelupas dengan tidak nyaman saat mengering. Mungkin bagian terburuknya bukanlah siksaan fisik. Malah, ia sangat menantikan saat itu. Sangkar yang mengurungnya tidak membiarkan sedikit pun suara masuk, juga tidak membiarkan sedikit pun cahaya masuk. Dia tidak dapat melihat sedikit pun di depannya, dan yang dapat didengarnya hanyalah detak jantungnya yang pelan. Pukulan terus-menerus itu hampir mengejeknya, seolah bertanya mengapa dia masih hidup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1558 masih Sapientia. Saat itulah dia mendengar suara berderit. Dia bingung pada awalnya, setelah sekian lama tidak mendengar apapun kecuali hatinya sendiri. Mungkinkah hatinya akhirnya menyerah? Mengapa suara hatinya yang menyerah terdengar seperti rengekan logam? Segera, seberkas cahaya menembus kegelapan, membutakan Firfel. Itu sangat menggelegar hingga iris matanya merasakan sakit yang menyengat. Bahkan ketika Primus datang untuk menyiksanya, dia tidak melihat cahaya. Namun, entah bagaimana, langit-langit di atasnya telah menghilang. Tidak, seluruh bangunan telah hilang. Matahari. Dia bisa melihat matahari. Mungkin baru sekarang Firfer menyadari bahwa kandang yang dia tempati terbuat dari bahan yang aneh. Penyiksaan selama beberapa minggu seharusnya tidak cukup untuk menggoyahkan pikiran orang surgawi. Bahkan matriark Nifeus yang telah disiksa Dion selama lebih dari 100 tahun masih belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Ketika matanya akhirnya berhenti berdenyut karena rasa sakit, ia melihat sosok seorang dewi. Rambut putihnya yang berkilauan dengan warna emas, dan tatapan mata tajam yang membuatnya merasa seolah-olah ia telah kehilangan semua tulang di tubuhnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya yang menyilaukan itu bukanlah matahari sama sekali, melainkan wanita ini. Dia memeras otaknya, dia merasa harus mengenali orang ini. Firfer, suamiku pernah menyebutmu sebelumnya. Madeline tersenyum tipis. Kau telah melalui banyak hal. Madeline mendesah, melepaskan Firfer dari rantainya. Zaire bergegas maju untuk membantunya berdiri. Firfer telah mencoba melakukannya sendiri, tetapi dia hampir terjatuh. Zaire juga berlatih Inner World, Sanctuary, begitu pula Little Lila, jadi kemungkinan besar, dia telah menempatkan Primus di dalam dunia batinnya. Melihat deretan sel, Madeline mengerutkan kening. Siapa yang mereka pelihara di sini dan mengapa Sapientia begitu berani melakukan hal seperti ini? Tapi, di saat berikutnya, dia mengerti. Jika Sapientia menyimpan sesuatu seperti ini di planet mereka, hal itu pasti sudah terungkap sejak lama. Berapa banyak individu berkuasa yang sering mengunjungi planet Sapientia? Terlalu banyak untuk dihitung. Kandang-kandang ini mungkin cukup untuk menghalangi indera ketuhanan Madeline, tetapi bisakah itu menghalangi indera ketuhanan Dion? Itu sangat tidak mungkin. Indera ketuhanan Dion berada pada level yang sama sekali berbeda dan hanya ada sedikit hal yang mampu menghalangi indera seorang ahli Dao. Dan, bahan-bahan yang mampu menghalangi itu, pasti tidak akan ditemukan dalam jumlah yang cukup besar untuk menempa begitu banyak sel. Sapientia kemungkinan besar menggunakan lantai celestial, bahkan mungkin lantai suci, untuk menyimpan individu-individu ini sebagai hasilnya. Tapi, itu membuat masalah ini semakin membuat penasaran. Berapa banyak lagi orang-orang ini yang ada di sana? Tidak mungkin setiap kota Sapientia memiliki ini, kan? Lila, Madeline menoleh ke Lila kecil. Inilah kemudahan memiliki empati sejati. Terkadang, Anda tidak perlu menebak-nebak jalannya.
Dari ingatan Primus, ini adalah satu-satunya penjara yang mereka miliki. Lila menjawab dengan heran. Mereka ingin meminimalkan risiko dengan memiliki sejumlah kecil dari mereka. Mereka yang tidak layak disimpan langsung dibunuh, dan mereka yang ada, ditahan di sini untuk memeras pengetahuan mereka. Alasan mereka memilih tingkat menengah yang tampaknya acak adalah karena Primus hanya naik ke tingkat menengah. Hak istimewa yang dia miliki sebagai pengguna kunci membuatnya lebih mudah untuk menyembunyikan rahasianya. Dia bisa saja naik lebih tinggi sejak lama, tapi tidak pernah melakukannya. Meskipun dari luar hal itu memudahkan Sapientia untuk menjaga penampilan luarnya yang tidak tertarik pada kekuasaan, pada kenyataannya. Itu karena tidak nyaman untuk memindahkan penjara secara diam-diam. Ini, untuk apa mereka menahan orang-orang ini? Lila mengerutkan kening. Mereka adalah peneliti dan pemimpin di berbagai bidang yang menolak untuk masuk di bawah bendera klan Sapientia. Mereka yang kurang berguna dibunuh bersama dengan klan mereka, sementara mereka yang layak untuk dipertahankan akan diculik setelah semua orang yang memiliki koneksi dengan mereka bersamanya dibunuh. Madeline mengertakkan gigi. Kakak, kita harus pergi, cepat. Jika kita tetap di sini, bukan saja kita akan berada dalam bahaya, tapi para murid Flaming Lily pasti akan terbunuh. Mendengar nada mendesak yang tiba-tiba dalam suara Lila, Madeline langsung mengerti sesuatu. Primus lebih cerdas daripada yang disangka Madeline. Dia mengamuk karena fakta bahwa ahli Dao tidak bisa muncul di lantai surgawi padahal dia tahu betul bahwa mereka bisa. Dia mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Madeline lengah. Bagaimana Sapientia bisa membiarkan sesuatu seperti ini tidak terlindungi? Tidak hanya mereka dalam bahaya. Bahkan penonton yang tidak terafiliasi pun juga. Mereka Sapientia pasti akan bergerak dengan pemikiran membunuh semua orang di sini. Fleksibilitas mental Madeline masih seperti Sapientia. Meskipun darah Sapientianya telah tercabut dan dihilangkan, esensi darah Sapientianya masih ada. Jika ametis telah membakarnya, Madeline tidak akan berada di sini untuk berdiri dan berbicara dengan Lila hari ini. Namun, ini tidak masalah. Mustahil untuk memeriksa esensi darah seseorang tanpa persetujuan mereka, sama seperti mustahil untuk mengambil esensi darah binatang buas bahkan setelah mereka mati. Bahkan harta karun dari 33 surga tidak dapat melakukan ini, meskipun tidak ada yang pasti di dunia persilatan. Selain itu, Madeline memahami banyak hal sekaligus. Alasan mereka mengizinkan Primus menguasai area ini meskipun dia tidak kompeten, justru karena kemampuannya sebagai pengguna kunci. Berkat mereka, dia bisa membatasi siapa yang bisa dan tidak bisa menggunakan formasi teleportasi di wilayahnya. Sebelum dia datang ke gerbang kota untuk menghadapi Madeline, dia sudah pasti melarang penggunaan formasi teleportasi. Sayangnya, meskipun Madeline dapat mengendalikan energi penyegelan, energi itu sangat kasar. Pertama karena jiwanya tidak berbakat atau sekuat Dion, dan kedua karena dia tidak memiliki harta seperti Desil untuk mempermudah prosesnya. Akibatnya, meskipun dia bisa mengunci kultivasi dan kesadaran Primus, dia tidak bisa memperlakukannya seperti budak yang menjadi miliknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1559 dikalahkan. Hal ini membuat mereka menghadapi masalah besar. Hanya dalam beberapa saat, Sapientia kemungkinan akan memutuskan bahwa mengirim satuan tugas untuk membersihkan kekacauan ini adalah tindakan yang sepadan. Ini berarti pasukan yang tidak mungkin dilawan Madeline pasti akan datang ke sini, kemungkinan besar dipimpin oleh para ahli Dao. Madeline butuh waktu berhari-hari untuk sampai di sini sambil bertempur, jadi seharusnya hanya butuh beberapa jam, paling lama, untuk kembali ke kota Middle Lily dengan berjalan kaki. Jika mereka berhasil kembali, bahkan jika para ahli Dao datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, apakah para ahli Dao perlu waktu berjam-jam untuk sampai di sini? Tentu saja tidak, apalagi jika mempertimbangkan Primus yang jelas-jelas tidak melarang mereka menggunakan formasi teleportasi. Lebih buruk lagi, menghancurkan formasi teleportasi adalah hal yang mustahil. Mereka adalah milik menara dan oleh karena itu dilindungi berdasarkan peraturannya. Tiba-tiba, solusinya menghantam Madeline bagai bertenton batu bata. Zaire, Lila, 2 langkah di depanmu, kakak. Lila tersenyum cerah, hanya butuh beberapa saat. Middle Sapientia City, atau yang dulunya bernama Middle Sapientia City, bersinar dengan lingkaran cahaya yang tenang. Pada saat itu bukan lagi wilayah Sapientia, tetapi sekarang menjadi wilayah Lila. Semua orang masuk ke kota. Suara Madeline terdengar. Madeline hampir menyalahkan dirinya sendiri karena khawatir. Lagi pula, bukankah Zaire dan Lila baru saja menyelesaikan uji coba tingkat menengah mereka? Mereka tidak hanya menyelesaikannya, mereka juga mencapai tingkat yang hanya bisa dilakukan oleh dewa sejati. Sayangnya, hadiah yang mereka dapatkan tidak sebesar perlindungan Madeline selama 2 tahun. Hal ini wajar saja mengingat mereka belum sempat meminum pil Martial Saint. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Mereka tetap diberi waktu 6 bulan untuk masing-masing. Zaire. Madeline memanggil adik laki-lakinya.
Ya, Zaire menopang Firver yang tampaknya telah jatuh pingsan. Saat ketegangan yang dialaminya mereda, gelombang kelelahan mental telah menguasainya. Sayang sekali kami harus menggunakan hadiah Little Lila dengan cara ini, tapi mau bagaimana lagi? Saat ini, kami memiliki perlindungan 6 bulan di sini dan sekitar 1 tahun 6-7 bulan tersisa di Middle Lily City. Bantu persiapkan semua orang untuk teleportasi kembali ke kota Middle Lily. Sebentar lagi, aku akan kehilangan kesadaran, jadi aku hanya bisa mengandalkan kalian berdua. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk dan aku tidak terbangun dalam waktu lama, pastikan untuk menggunakan hadiahmu di Middle Lily City. Itu akan memperpanjang waktu yang kita miliki menjadi lebih dari 2 tahun. Lalu, Zaire bertanya penuh harap. Madeline tersenyum. Dion tidak pernah kalah dan saya tidak berharap dia memulainya sekarang. Mata Zaire dan Lila berkobar karena gairah. Ketika Damaris melihat ini, reaksinya tidak seperti sebelumnya. Ketika pertama kali mendengar tentang Dion, dia merasakan perlawanan tersembunyi dalam dirinya dan keinginan untuk menjatuhkannya. Namun, setelah sekian lama berada di puncak Soul Rending dan menyaksikan aliansi Fana tumbuh menjadi apa yang suatu hari akan menjadi kekaisaran Fana, dia merasa bahwa dia juga memahami gairah di mata mereka. Ada keyakinan abadi bahwa selama masih ada jalan kecil menuju kemenangan, bahkan jika tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, dialah orang yang bisa meraihnya. Ada alasan yang sangat sederhana mengapa Madeline memilih untuk tinggal di sini daripada melarikan diri ke Soul Quadrant sesama muridnya. Meskipun dia bisa pergi kapan saja dia mau, para wanita yang telah berjuang di sisinya tidak bisa melakukannya. Dia menolak meninggalkan mereka seperti ini. Merupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang memimpin mereka ke medan perang untuk melihat ini sampai akhir. Sayangnya, satu-satunya orang yang mampu memberi mereka izin untuk memasuki Soul Quadrant adalah Dion dan bahkan Madeline tidak tahu di mana dia sekarang. Dia hanya bisa percaya. Saat kekuatannya memudar dan Damaris menangkapnya tepat sebelum ia jatuh, ia tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan bahwa ia tidak meragukan apapun hasilnya. Saat ia terbangun nanti, Sapientia akan dikalahkan. Tak jauh dari kota Sapientia Tengah, seorang pemuda sedang tertawa terbahak-bahak. Bahkan, dia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya mengejang dan air mata jatuh dari matanya. Orang akan mengira dia sedang mengalami komedi terhebat yang pernah dibuat. Ia dikelilingi oleh sekelompok 6 pria dengan berbagai bentuk dan ukuran, yang semuanya menggelengkan kepala melihat reaksinya yang berlebihan. Selain mereka, ada pasukan beranggotakan beberapa juta orang di belakangnya yang telah mendirikan banyak tenda. Jika orang lain melihat pemandangan ini, bibir mereka akan berkedut karena keanehan ini. Siapa gerangan yang mendirikan kemah di tengah zona bahaya seperti ini? Ini bukan tempat berkemah. Pria muda itu berpenampilan biasa saja. Rambut hitam pendek, mata hitam berkilau, dan bentuk wajah rata-rata. Meskipun begitu, dia tampak sangat teliti. Dia bercukur bersih, tidak ada setitik debu pun di jubah ungunya, dan dia mengeluarkan aroma segar yang hanya tercium oleh seseorang yang baru saja mandi. Pemuda itu tak lain adalah Emites, calon istri Aritzia sekaligus pemimpin persaudaraan pelindung yang telah membuat gebrakan di lantai surgawi beberapa tahun belakangan. Dia saat ini sedang bersenang-senang menyaksikan Sapientia meledak dari dalam keluar. Tiba-tiba, suara ping terdengar dari tablet yang dia simpan di cincin spasialnya. Karena itu berada dalam lingkaran spasialnya, tidak ada yang menyadarinya. Saat dia menyadari siapa yang mengirim pesan kepadanya, tawanya semakin kencang. Ah, kalau bukan Nyonya Aritzia. Tidakkah kamu merasa malu mengirim pesan kepada Emites rendahan ini menggunakan sistem yang dibuat oleh musuhmu? Agak tidak tahu malu, bukan begitu? Tenggorokan Emites menjadi kering karena tawanya, sungguh berlebihan. Jaringan Sapientia sebelumnya tidak dapat mengirim pesan kepada orang-orang dengan cara ini. Hanya jaringan mortal yang baru saja direformasi yang dapat mengirim pesan kepada orang-orang dengan cara ini. Namun, Aritzia dengan bebas menggunakannya seolah-olah tidak ada sedikit pun ironi. Ini adalah alat yang berguna, tidak peduli siapa yang membuatnya. Aritzia membalas pesan dengan jelas. Saya melihat Anda sudah membuat keputusan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1560 bangkit. Salah satu dari 6 pria yang mengelilingi Emites mengusap punggungnya, melihat suara pemimpin mereka menjadi serak karena tertawa akan membuat siapapun khawatir. Mereka hampir mengira dia sudah gila. Apa, kau berharap aku datang dan menghentikan pasukan mereka untukmu? Maksudku, kurasa aku bisa melakukannya. Saat itu rahasia klanmu pasti aman. Tapi aku seorang pria sejati, bagaimana mungkin aku menghukum mati begitu banyak wanita cantik sekaligus? Kamu sekarang peduli dengan wanita selain aku? Hoho, betapa sombongnya Nona Aritzia. Aku bilang aku akan mengambilmu sebagai istriku, tapi aku tidak pernah bilang kamu akan menjadi satu-satunya istri. Meski begitu, aku akan memberimu posisi sebagai istri pertama karena kamu adalah yang tercantik. Aritzia tidak menjawab. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan.
Dia berharap Emites akan turun tangan di saat-saat terakhir dan menutup harapan musuh-musuhnya, tapi dia tahu sejak awal bahwa tujuan Emites tidak akan selaras dengan tujuannya. Emites ingin meningkatkan statusnya hingga dia bisa merebutnya, tapi apakah dia menurunkan posisi Sapientia, atau melampaui mereka, hasil akhirnya akan sama. Akibatnya, mengapa dia tidak membiarkan Sapientia dirobohkan? Jangan dengar apa yang tidak kukatakan. Emites akhirnya berhenti tertawa. Saya bukan tipe orang yang menggunakan pisau orang lain untuk mencapai tujuan saya. Bukannya aku tidak bertindak, tapi aku tidak bisa. Anda tidak ada di sini jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang bisa saya katakan hanyalah Anda terlalu meremehkan musuh Anda. Tidak ada seorang pun yang menyukai wanita yang terlalu cerdas. Namun mereka tidak menyukai wanita yang mengaku cerdas namun membiarkan emosinya lebih mengatur tindakannya. Kamu masih belum dewasa, nona kecil. Percakapan mereka berakhir seperti ini. Ini jelas bukan interaksi yang seharusnya dilakukan pria yang mencintai seorang wanita dengannya, tapi ini adalah cara Emites membentuk permaisurinya sendiri. Dion jelas sudah memiliki ratunya sendiri dan Emites tidak mau ketinggalan. Faktanya, dia tidak akan beristirahat sampai hari di mana Aritzia benar-benar bisa menghancurkan Madeline. Pada saat yang sama, kata-katanya tidak mengandung kebohongan. Apa yang akan terjadi pada persaudaraan jika Madeline mengaktifkan kemampuannya melawan mereka? Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk menghentikan mereka dibandingkan orang lain. Klan Sacharo, Emites menyeringai. Tampaknya ada batu loncatan lain yang membuat kehadirannya diketahui. Gelombang beberapa hari sebelumnya, arus laut gelap tampak sangat tenang. Dibandingkan dengan gelombang dahsyat yang baru saja menghantamnya beberapa saat yang lalu, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dion berdiri dengan ekspresi kosong saat dia menangkap tubuh 13 yang tak bernyawa sebelum melayang lebih jauh. Matanya berkedip tanpa emosi. Banyak yang mungkin merasa putus asa saat ini, tetapi Dion bersumpah bahwa itu adalah emosi yang tidak akan pernah ia biarkan dirasakannya lagi. Situasi ini mungkin tampak sama sekali tidak ada harapan, tetapi Dion tahu betul bahwa jika masih ada jalan sekecil apapun menuju kemenangan, ia akan menemukannya. Begitu jiwa menerobos ke alam surgawi, ia sudah memperoleh kemampuan untuk hidup bebas tanpa tubuh dengan syarat jiwa ini utuh dan bukan sehelai benang pun. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa 14 dan 12 langsung mati sementara Dion masih belum kehilangan harapan untuk 13? Jawabannya sederhana. Baik 14 maupun 12 tumbang akibat serangan boneka abadi. Dion tidak tahu dari bahan apa boneka-boneka ini dibuat. Tetapi yang ia tahu adalah bahwa boneka-boneka ini diciptakan untuk melawan para ahli yang memiliki jiwa yang baru lahir. Sejak awal, boneka-boneka ini ditempa untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Namun, apakah 13 diserang sedemikian rupa? Tidak, tentu saja, seseorang tidak bisa begitu saja menghidupkan kembali seseorang yang jantungnya telah tercabik. Terutama ketika kualitas ki misterius yang membunuh mereka jauh lebih tinggi daripada kualitas ki mereka sendiri. Namun, bagaimana jika seseorang memiliki pil yang menentang surga? Pil yang lebih unggul dari hampir semua pil lainnya? Pil yang kebetulan tidak digunakan Zabia selama kesengsaraan daunnya? Dion mengeluarkan pil besar dengan diameter hampir 2 inci. Pil tingkat planet yang sama yang dia tolak untuk menyembuhkan lengannya. Bangkit. Nine yakin bahwa kali ini dia selangkah lebih maju. Dia merasakan nyawa 13 meninggalkan tubuhnya dan untuk berjaga-jaga, dia telah menerima serangan ki dingin untuk menyuntikkan gelombang ki misterius yang mudah menguap. Dia terkejut oleh kenyataan bahwa meskipun dia telah berkultivasi, ki dingin masih menyusup ke tubuhnya dengan sangat cepat, tetapi dia merasa itu sepadan. Binatang buas yang mahir dengan jiwa mereka sangatlah langka. Sejauh yang Dion sadari, hanya ada satu, rusa surgawi. Namun, hari ini, dia bertemu yang lain, The Dream Panther. Meskipun Nine tidak tahu persis apa yang terjadi, terutama karena dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya, intuisinya tajam. Persepsinya menangkap fluktuasi energi penyegelan yang membuat jiwanya berdebar-debar, jadi dia langsung menebak apa yang terjadi. Musuh sebenarnya punya kemampuan untuk menyegelnya. Nine bertindak sebagai ahli sekelasnya dan segera mengambil tindakan untuk membunuh 13. Karena dia tidak bisa menggunakan ki jiwanya sendiri, dia tidak punya pilihan. Meskipun, dia tidak tahu bahwa meskipun dia bisa, dia tidak akan sebanding dengan The Seal. Tetap saja, jelas sekali bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. 3 prajurit bernomor, semuanya berada di bawah tanggung jawabnya, sebenarnya tewas. Mereka baru bertarung selama 3 hari, namun 9 telah melihat lebih banyak ahli Dao yang meninggal selama waktu itu dibandingkan dalam 30 tahun terakhir. Sayangnya bagi Nine, dia tidak tahu bahwa tindakannya telah memberi Dion kesempatan lain untuk melancarkan serangan diam-diam. Sementara dia fokus menghilangkan ki dingin dari dirinya, 13 dengan cepat dihidupkan kembali di dunia batin Dion. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.